Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila dengan NIM 2103289 dari mata kuliah Kepemimpinan. Maksud dan tujuan saya kembali ini yaitu ingin memaparkan kembali materi yang ke-6 yang terakhir, yaitu tentang manajemen perubahan dan kepemimpinan etis dalam sebuah organisasi. Nah, langsung saja saya akan memaparkan yaitu yang pertama, definisinya. Dapat kita ketahui sendiri, definisi manajemen perubahan adalah upaya manajemen untuk melakukan perubahan berencana dengan bekerja sama dengan konsultan. Tujuannya agar organisasi dapat bertahan hidup atau survive dan mencapai puncak perkembangannya. Tujuannya itu yaitu mempertahankan keberlangsungan organisasi dalam jangka pendek dan panjang, beradaptasi dengan perubahan di lingkungan internal, teknologi, strategi tenaga kerja, dan juga eksternal, pasar, konsumen, dan juga regulasi. Nah, manfaatnya yaitu yang pertama, menghindari stagnasi organisasi dan memastikan organisasi tetap dinamis dalam merespon perkembangan zaman. Selanjutnya itu ada tipe perubahan. Nah, perubahan rutin direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Contohnya pengembangan proses kerja yang sudah ada. Yang kedua, perubahan peningkatan, melibatkan penambahan atau perbaikan dari apa yang telah dicapai. Contohnya peningkatan kualitas layanan. Serta yang terakhir, perubahan inovatif, yaitu mencakup perubahan besar yang menyentuh cara organisasi memberikan layanannya, sering melibatkan ide-ide baru yang aplikatif. Selanjutnya itu tahapan manajemen perubahan. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama, tahap 1 yaitu mengidentifikasi perubahan. Nah, mengenali perubahan yang diperlukan. Dan yang kedua itu mengidentifikasi kebutuhan dan tipe perubahan yang akan dilakukan. Serta tahap kedua yaitu perencanaan perubahan. Nah, analisis situasional dan pemilihan strategi perubahan, serta mengidentifikasi faktor pendukung yang dapat memastikan keberhasilan perubahan. Serta tahap ketiga yaitu implementasi perubahan. Nah, melakukan monitoring selama proses pencairan perubahan, serta mengantisipasi kemungkinan masalah yang muncul. Tahap 4 yaitu tahap terakhir, yaitu evaluasi dan umpan balik. Nah, mengumpulkan data untuk evaluasi serta memberikan umpan balik pada proses untuk memastikan perubahan berikutnya lebih efektif. Selanjutnya itu ada strategi manajemen perubahan. Nah, yang pertama, political strategi, yaitu memahami struktur kekuasaan dalam sebuah organisasi untuk mendukung perubahan, serta economic strategi, yaitu menguasai sumber daya ekonomi untuk mendukung perubahan yang berencana, serta akademi strategi itu menyadarkan anggota organisasi bahwa perubahan masuk akal secara rasional dengan data yang kuat. Serta yang terakhir yaitu engineering strategi, yaitu fokus pada aspek teknis dan manusia dalam lembaga perubahan. Serta military strategi, yaitu perubahan melalui paksaan atau kekerasan bila diperlukan. Serta confrontation strategi, yaitu menghadapi konflik untuk menimbulkan perubahan. Serta applied behavior science model, yaitu memahami ilmu perilaku untuk membantu implementasi perubahan. Serta yang terakhir, followership strategi, yaitu perubahan melalui prinsip kepengikutan atau followership. Selanjutnya itu ada komponen manajemen perubahan. Yang pertama yaitu tujuan perubahan, yaitu adaptasi dan efisiensi organisasi. Serta yang kedua yaitu manajer perubahan adalah orang yang bertanggung jawab dan atas implementasi perubahan. Serta agent of change, yaitu pihak yang memfasilitasi perubahan dalam organisasi. Serta strategi yang diterapkan yaitu menyesuaikan metode berdasarkan situasi perubahan, serta sumber daya yang mendukung perubahan seperti tenaga kerja, teknologi, anggaran, serta target audience, yaitu pihak-pihak dalam organisasi yang menjadi target perubahan. Selanjutnya itu ada beragam perubahan. Nah, perubahan tidak berencana.
Perubahan karena perkembangan atau developmental change, perubahan alami yang terjadi karena perkembangan organisasi, itu perubahan tiba-tiba accidental change, perubahan yang tidak direncanakan dan terjadi secara mendadak, serta perubahan berencana, perubahan yang disengaja atau didesain oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dengan baik, serta perubahan struktur yaitu mencakup perubahan pada tujuan, misi, dan tugas pokok organisasi, serta perubahan prosedur kerja yaitu perubahan eh, proses administrasi, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan perencanaan, serta perubahan hubungan kerja, menciptakan hubungan yang lebih demokratis dan partisipasif antar organisasi, serta yang terakhir yaitu perubahan motivasi, meningkatkan motivasi anggota organisasi melalui prosedur kerja baru yang lebih efisien, misalnya dengan penerapan teknologi. Yang saya sebut di atas merupakan yang saya paparkan adalah sasaran perubahan organisasi. Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama, pengetahuan. Semakin tinggi pengetahuan anggota organisasi, semakin mudah mengikuti perubahan. Serta yang kedua yaitu keterampilan, baik fisik maupun non-fisik. Keterampilan berperan penting dalam penerapan perubahan. Yang ketiga itu kepercayaan. Keyakinan terhadap manfaat perubahan mempengaruhi penerimaan anggota organisasi. Serta yang keempat yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan yang mendukung perubahan berperan penting dalam keberhasilan perubahan. Yang terakhir adalah tujuan organisasi, yaitu tujuan yang jelas dan visi yang kuat akan mempengaruhi perilaku anggota dalam menerima perubahan. Nah, selanjutnya itu ada penolakan terhadap perubahan. Yang pertama ada penolakan individu. Kebiasaan perubahan yang mengganggu rutinitas akan lebih sulit diterima. Selanjutnya ada rasa aman. Perubahan yang mengancam rasa aman, baik secara fisik maupun ekonomi, cenderung ditolak. Serta yang ketiga itu ketidakpastian. Orang lebih cenderung menolak perubahan yang hasilnya tidak pasti. Selanjutnya itu ada penolakan organisasional, yaitu inersia struktural. Struktural organisasi yang sudah mapan sering menjadi hambatan. Serta yang kedua itu ancaman terhadap keahlian. Perubahan yang mengancam peran atau keterampilan yang dimiliki. Serta yang terakhir itu ancaman terhadap kekuasaan. Perubahan yang merubah hubungan kekuasaan dalam organisasi. Selanjutnya itu ada strategi mengatasi penolakan. Yang pertama itu edukasi dan komunikasi, menjelaskan latar belakang, tujuan, manfaat, dan perubahan secara jelas kepada seluruh pihak. Yang kedua itu ada partisipasi. Nah, melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan terkait perubahan. Serta yang ketiga memberikan dukungan. Nah, konsultasi, pelatihan, dan terapi untuk membantu mengurangi ketakutan dan kecemasan. Serta yang keempat itu negosiasi. Bernegosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan, terutama jika mereka memiliki kekuatan yang signifikan. Yang kelima itu manipulasi dan kooptasi, yaitu menggunakan teknik manipulasi fakta atau kooptasi pihak yang menantang dengan memberikan posisi penting. Dan terakhir itu paksaan, itu menggunakan ancaman dan hukuman bila diperlukan untuk mendorong perubahan. Selanjutnya itu ada pelaku perubahan. Nah, yang pertama pelaku kekuasaan resmi, pihak yang dimiliki legitimasi formal dalam organisasi. Yang kedua pendorong perubahan. Nah, mereka yang melihat perlunya perubahan setelah membandingkan dengan organisasi lain. Yang ketiga itu fasilitator perubahan, pemimpin informal yang memperlancar proses perubahan. Serta selanjutnya itu ada definisi etika dan moral dalam kepemimpinan. Etika kepemimpinan, standar perilaku yang diharapkan dari seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai moral. Etika melibatkan prinsip-prinsip benar atau salah dalam tindakan. Contohnya pemimpin yang adil dalam membuat keputusan tanpa mementingkan kelompok tertentu. Serta moral kepemimpinan, ajaran agama, adat istiadat, dan ideologi yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Moral menekankan aspek perilaku yang baik secara individu dan sosial. Contohnya, seorang pemimpin yang bertindak berdasarkan keyakinan agama dan ajaran moral masyarakat. Selanjutnya itu peran etika dalam mencapai keseimbangan sosial, yaitu etika membantu pemimpin membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi seluruh anggota organisasi, serta moral sebagai landasan kepercayaan. Nah, moralitas seorang pemimpin adalah dasar dari kepercayaan pengikutnya. Pemimpin yang tidak bermoral akan kehilangan kepercayaan dan dukungan, serta kepemimpinan yang bermoral melahirkan keteladanan. Nah, yang pertama, pemimpin yang beretika menjadi teladan bagi bawahannya dan membantu
membangun lingkungan yang kerja yang sehat. Contohnya, pemimpin yang jujur dalam melaporkan keuangan organisasi meskipun menghadapi tekanan untuk menyembunyikan informasi. Yang saya sebutkan itu tadi merupakan pentingnya etika dan moral dalam sebuah kepemimpinan. Selanjutnya itu ada komponen utama moral kepemimpinan. Nah, yang pertama kejujuran. Pemimpin harus selalu berkata jujur kepada bawahannya dan menjaga transparansi dalam setiap tindakannya. Contohnya melaporkan kondisi perusahaan apa adanya tanpa manipulasi data, serta yang kedua tanggung jawab. Nah, pemimpin bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dan dampaknya bagi organisasi. Contohnya seorang CEO yang bertanggung jawab atas kegagalan strategi bisnis yang diharapkannya. Yang ketiga amanah, yaitu pemimpin harus memegang teguh janji dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Contohnya memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan untuk kepentingan bersama bukan pribadi. Yang keempat itu kepedulian terhadap kepentingan umum. Nah, pemimpin yang baik harus mengutamakan kesejahteraan publik dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Contohnya seorang pemimpin politik yang membuat kebijakan demi kepentingan rakyat, bukan demi memperkaya dirinya. Selanjutnya itu kepemimpinan karismatik berlandaskan etika. Nah, prinsip-prinsip kepemimpinan karismatik yaitu Inggarso Sungtolodo, yaitu pemimpin harus memberi contoh di depan, serta Ingmadio Mangunkarso, yaitu pemimpin harus berada di tengah anggotanya untuk membangkitkan semangat. Selanjutnya Tut Uri Handayani, pemimpin harus mendukung dari belakang, mendorong bawahannya untuk mandiri. Manfaat kepemimpinan karismatik yaitu membuat organisasi lebih kohesif serta memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat tinggi. Krisis moral dalam kepemimpinan modern. Penyebab krisis moral yaitu materialisme, yaitu kecenderungan memprioritaskan keuntungan materi daripada integritas. Yang kedua yaitu hedonisme, yaitu gaya hidup yang mewah yang mengabaikan tanggung jawab sosial. Yang terakhir yaitu korupsi, praktik korupsi yang merusak kredibilitas pemimpin, serta dampak krisis moral pada organisasi yaitu menurunkan kepercayaan publik serta menghambat kemajuan organisasi karena praktik tidak etis yang menular. Yang terakhir adalah solusi. Selanjutnya ada tantangan pemimpin dalam menghadapi perubahan generasi. Yang pertama, tantangan zaman modern. Nah, perubahan sosial dan teknologi yang cepat membutuhkan pemimpin yang dapat beradaptasi dan membuat keputusan relevan. Serta pengembangan organisasi. Organisasi harus melakukan restrukturisasi untuk mengikuti perkembangan zaman seperti merger atau penggabungan perusahaan kecil. Contoh tantangan nyata yaitu perubahan digital dalam manajemen data yang teknologi yang memaksa organisasi untuk berubah dan beradaptasi. Selanjutnya itu peran pemimpin generasi muda dalam pembangunan bangsa. Yang pertama, pemuda sebagai agen perubahan. Pemuda memiliki potensi besar untuk membawa perubahan sosial dan politik di masa depan. Yang kedua itu kekuatan moral pemuda. Pemimpin muda harus memiliki moral yang kuat untuk mengatasi tantangan masa depan. Serta yang ketiga, peran sosial dan politik pemuda. Pemimpin muda harus mampu berperan dalam menghapus praktik politik kotor dan memperjuangkan kebenaran, serta contoh gerakan reformasi 1998. Pemimpin muda yang berperan dalam mengubah sistem politik yang korup di Indonesia. Selanjutnya itu potensi pemimpin generasi muda dalam perubahan. Yang pertama, kekuatan moral. Pemuda harus menjadi agen perubahan yang berlandaskan moralitas. Serta yang kedua, kekuatan intelektual. Pemimpin muda perlu menguasai ilmu dan wawasan yang luas untuk memecahkan masalah bangsa. Serta yang ketiga, kekuatan kontrol sosial. Pemuda harus mampu mengendalikan keadaan sosial agar tercipta stabilitas. Serta yang keempat, kekuatan profesional, yaitu pemimpin muda perlu menyikapi masalah dengan cepat, tepat, dan bijaksana. Selanjutnya itu ada pendekatan ilmiah dan humanistik. Nah, pengembangan organisasi harus melibatkan pendekatan ilmiah yang berdasarkan data dan fokus pada pengembangan manusia. Metode pengembangan itu yaitu sensitivity training, yaitu mengembangkan kepekaan interpersonal antar anggota organisasi. Dan yang kedua itu team building, yaitu meningkatkan kerjasama tim untuk mencapai efektivitas kerja. Yang terakhir itu transaksional analis, yaitu memperbaiki komunikasi dalam organisasi untuk menghindari kesalahpahaman.
Selanjutnya itu ada pengembangan kepemimpinan generasi muda yang efektif. Kualifikasi pemimpin generasi muda, yaitu yang pertama ada moralitas. Pemimpin muda harus memiliki integritas yang tinggi serta kredibilitas sosial, yaitu pemimpin muda harus mampu membangun jaringan sosial yang kuat serta profesionalitas keilmuan, yaitu pemimpin muda harus memiliki pemahaman mendalam tentang bidang keilmuannya. Selanjutnya itu langkah-langkah pengembangan, yaitu pelatihan dan pendidikan. Pemuda harus dipersiapkan melalui pelatihan yang mengasah keterampilan dan pengetahuan mereka. Selanjutnya ada pengaruh kepemimpinan etis atau ethical leadership, budaya organisasi dan penghargaan reward terhadap keterikatan kerja atau work engagement account representative pada KPP pertama di lingkungan Kanwil DJP. Nah, berikut jurnal ini membahas tentang yaitu keterikatan kerja atau work engagement pegawai telah menjadi isu penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan tujuan organisasi, menurut Lockwood, engagement pegawai merupakan pendorong kunci menuju keberhasilan organisasi. Tingkat engagement pegawai merupakan pendorong kunci menuju keberhasilan organisasi. Tingkat engagement yang tinggi dapat meningkatkan kinerja organisasi. Serta engagement didefinisikan sebagai pemikiran positif terhadap pekerjaan yang ditandai dengan semangat, dedikasi, dan keterikatan yang mendalam dengan pekerjaan. Seorang pegawai yang engaged adalah pegawai yang melakukan pekerjaan dengan antusias, penuh semangat, berpendidikan tinggi, hingga larut dalam pekerjaan bahkan sampai tidak memperhatikan waktu. Pekerjaan yang tidak engaged cenderung akan memiliki perilaku-perilaku negatif seperti tidak bekerja dengan efektif dan efisien, tidak menunjukkan komitmen penuh dalam pekerjaannya, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan perubahan dalam organisasi, serta selalu merasa khawatir ketika dilakukan evaluasi terhadap dirinya. Sikap dan perilaku demikian akan menyia-nyiakan banyak sumber daya organisasi dan akan menjadi penghasilan organisasi dalam menjalankan strategi mencapai tujuannya. Engagement pegawai dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya budaya tempat kerja, gaya komunikasi, dan pengelolaan perusahaan terhadap kepercayaan dan penghormatan. Kepemimpinan dan reputasi perusahaan. Bentuk penghargaan yang dijalankan organisasi, menurut Benazir, engagement pegawai sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, budaya tempat kerja, reputasi perusahaan, dan praktek penghargaan. Direktorat Jenderal Pajak DJP pernah melakukan survei tentang engagement para pegawainya, yaitu pada tahun 2010 dan 2013. Employees Engagement Survey Direktorat Jenderal Pajak tahun 2010 yang diikuti oleh 14.545 orang pegawai atau 44% dari total pegawai menunjukkan hasil bahwa terdapat 76% pegawai yang engaged, 19% pegawai passive engaged, dan 5% pegawai actively disengaged. IES DJP tahun 2013 yang diikuti oleh 11.920 orang pegawai atau 39% dari total pegawai menunjukkan hasil bahwa terdapat 35% engaged, 26% pegawai disengaged, dan sebesar 38% pegawai in some phase. Data di atas menunjukkan engagement pegawai di lingkungan DJP relatif tinggi karena State of the Global Workplace Report melaporkan bahwa pegawai yang engaged di seluruh dunia hanya sekitar 13% dan jumlah total pegawai laporan tersebut bukan menyatakan bahwa di Indonesia hanya 8% pegawai yang tergolong engaged dan 77% pegawai tergolong non-engaged dan 15% pegawai tergolong actively disengaged. Hanya 3 faktor yang diteliti pada penelitian ini, yaitu kepemimpinan etis, budaya organisasi, penghargaan dengan pertimbangan bahwa DJP telah menerapkan standar
kompetensi untuk para penjabatnya yang meliputi kompetensi teknis atau hard kompetensi dan kompetensi non-teknisi, yaitu soft kompetensi. Unsur-unsur kompetensi non-teknis tersebut telah memenuhi aspek kunci kepemimpinan etis menurut Kasloven dan Harlow dan The Hook. Organisasi DJP juga sudah menerapkan budaya organisasi mengacu kepada nilai budaya Kementerian Keuangan sejak tahun 2007. DJP juga sudah memberikan penghargaan atau rewards yang relatif memadai kepada pegawainya dengan adanya renumerasi, program penghargaan kinerja, dan lain sebagainya. Sebagai responden, memiliki pegawai DJP dipilih representatif pada kantor pelayanan pajak pertama di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak X. Pemilihan akhir sebagai responden dengan pertimbangan tugas akhir sudah melingkupi sebagian besar tugas KPP dan populasi AR relatif besar dalam komposisi pegawai DJP yang meliputi sekitar 20% jumlah pegawai DJP. Selanjutnya itu ada ketertarikan kerja atau work engagement. Sejak mulai diwacanakan pada tahun 1990-an, masalah engagement pegawai telah mendapat perhatian luas dalam pengolahan sumber daya manusia. Karena engagement pegawai merupakan pendorong kunci menuju keberhasilan organisasi. Tingkat engagement yang tinggi dapat meningkatkan kinerja organisasi. Dengan meningkatkan tingkat keterlibatan pegawai organisasi dapat mengharapkan peningkatan kinerja pegawai sehingga 20% dan penurunan kemungkinan pegawai meningkatkan organisasi hingga 87%. Pegawai yang sangat engaged memiliki kinerja 20% di atas kinerja rata-rata pegawai dan memiliki kecenderungan untuk tidak meninggalkan organisasi. Tenaga kerja yang engaged mampu memberikan diferensiasi berkelanjutan bagi organisasi dan keunggulan kompetitif yang signifikan. Banyak definisi diberikan tentang engagement. Erikson dalam Messi dan Squinider menggambarkan engagement sebagai komitmen dan perasaan sayang, suatu sikap yang menanamkan dalam diri sendiri keinginan untuk membantu organisasi supaya bisa berhasil mencapai tujuannya. Selanjutnya itu ada kepemimpinan etis atau ethical leadership. Nah, dalam studi perilaku kepemimpinan, semakin berkembang wacana kepemimpinan yang berbasis nilai atau value. Salah satunya adalah wacana kepemimpinan etis. Brown, Trevino, dan Harrison mendefinisikan kepemimpinan etis sebagai menunjukkan tabiat normatif yang seharusnya melalui tindakan personal dan hubungan antar personal serta memperkenalkan tabiat dimaksud kepada para pengikut melalui komunikasi dua arah, penguatan dan pengambilan keputusan. Ciri pemimpin etika tinggi adalah bertanggung jawab, serius, dan akomodatif. Kepemimpinan dan mengandung dua dimensi penting, manajer bermoral dan pribadi bermoral. Manajer bermoral mengacu pada sejauh mana seorang pemimpin menciptakan standar moral dan menggunakan penghargaan dan penalti untuk memastikan bahwa standar moral diikuti, serta pribadi bermoral itu mengacu pada sejauh mana seseorang pemimpin menunjukkan perilaku yang selayaknya di tempat kerja seperti kejujuran, kepercayaan, dan ketidakpedulian kepada orang lain. Pribadi moral dipandang sebagai orang yang mudah didekati dan dapat diandalkan. Pemimpin etis tidak hanya membicarakan hal yang baik-baik, tetapi mereka mempraktikkan apa yang mereka sampaikan dan secara proaktif menjadi panutan tentang penerapan kode etik. Selanjutnya itu ada pemimpin etis dipandang bertanggung jawab atas mengilhami nilai-nilai moral dan standar etika di antara pengikut mereka dan berperan sebagai panutan yang mempromosikan perilaku etis dan moral yang baik dengan mendorong hubungan organisasi dan karyawan yang pada gilirannya mengarahkan pengikut mereka untuk secara terikat emosional dengan organisasi mereka. Hubungan antara ethical leadership dan work engagement telah dijelaskan pada studi-studi terdahulu. Studi yang dilakukan Messi, Skinner, Barbera, dan Young dalam Engelbert, Heine, dan
Mahembe menjelaskan bahwa pegawai memiliki kapasitas untuk engage apabila organisasi menyediakan informasi yang diperlukan dan kesempatan pelatihan untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Demikian juga dukungan struktural yang berkontribusi terhadap kemampuan kinerja pegawai. Kepemimpinan etis menyediakan sumber daya tertentu terkait pekerjaan untuk membantu pegawai menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif. Menurut Becker dan Demerotti dalam Engelbrecht, Heine, dan Mahembe, sumber daya yang dimaksud berhubungan positif dengan keterikatan kerja karena memberikan pegawai bantuan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya itu ada dalam Engelbrecht, Heine dan Mahembe juga mengemukakan bahwa pegawai akan termotivasi untuk engage dalam pekerjaan bila mereka diperlakukan dengan hormat dan dianggap bernilai oleh organisasi. Menurut Kim dan Bramer dalam Engelbrecht, perilaku kepemimpinan etis mendorong kepuasan kerja pada pengikutnya karena mereka diperlakukan secara fair dan merasakan kepedulian dan dukungan yang akan mendorong sikap positif pengikut. Pegawai yang memiliki kepuasan tinggi akan termotivasi ingin melakukan upaya ekstra karena mereka memiliki komitmen yang lebih untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya itu Masih Skinner berbeda Dang Yong dalam Engelbrecht, Heine, dan Mahembe mengungkapkan bahwa ketika seseorang pegawai mendapatkan kebebasan untuk membuat keputusan dan bertindak tanpa perlu berkonsultasi dengan atasan setiap waktu, hal ini akan menghasilkan keterikatan kerja. Menyatakan bahwa kepemimpinan etis mau memberdayakan pegawai melalui pelatihan dan dukungan serta mereka ingin memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk menunjukkan inisiatif melalui pemberian tanggung jawab dan kewenangan. Hal ini memberikan indikasi yang jelas bahwa kepemimpinan dan menyediakan kebebasan kepada pegawai untuk engage dalam pekerjaan mereka. Selain itu dalam studinya juga mengidentifikasikan bahwa pegawai atau engage dalam pekerjaannya apabila mereka mengetahui apa yang menjadi prioritas strategis organisasi dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap tujuan organisasi melalui pekerjaan mereka. Kepemimpinan etis peduli dengan pegawainya dan kerap melakukan komunikasi dengan pegawainya, serta menekankan dari hasil penelitiannya suatu kenyataan bahwa para pengikut memiliki engage dalam pekerjaannya apabila mereka menganggap bahwa pimpinan mereka berlaku etis melalui analisis regresi dan penelitiannya. Dan Harlock dan Belskek mengonfirmasikan bahwa kepemimpinan etis dan keterikatan kerja memiliki hubungan yang positif. Budaya organisasi atau organization culture, yaitu menurut Ravasi dan Squitch, budaya organisasi adalah seperangkat asumsi bersama yang membimbing apa yang terjadi dalam organisasi dengan menentukan perilaku yang sesuai untuk berbagai situasi. Secara lebih rinci menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah sistem simbol-simbol tertentu yang dibentuk oleh kelompok masyarakat sekitar dan sejarah organisasi, kepemimpinan dan peristiwa. Kemudian dibagi dan digunakan dan dimodifikasikan oleh para aktor dalam organisasi secara berbeda-beda berdasarkan tindakan dan pemahaman dari kejadian-kejadian dalam organisasi. Budaya organisasi adalah alat yang ampuh untuk menafsirkan kehidupan dan perilaku organisasi. Pengertian ini menjelaskan bahwa budaya organisasi adalah produk dari pengalaman panjang suatu organisasi yang dirumuskan sebagai karakteristik dari organisasi tersebut. Menurut Robbins, budaya organisasi digambarkan sebagai nilai bersama, prinsip tradisi, dan cara melakukan hal-hal yang mempengaruhi cara kerja organisasi. Definisi budaya ini menyiratkan 3 hal. Pertama, yaitu budaya adalah persepsi. Maknanya adalah bahwa budaya adalah
bukan sesuatu yang dapat disentuh atau dilihat secara fisik, namun karyawan melihatnya berdasarkan apa yang mereka alami dalam organisasi. Kedua, budaya organisasi bersifat deskriptif. Hal ini berkaitan dengan bagaimana anggota memandang, menggambarkan budaya, bukan dengan apakah mereka menyukainya. Akhirnya, meskipun mereka memungkinkan memiliki latar belakang yang berbeda atau bekerja pada tingkat organisasi yang berbeda, mereka cenderung menggambarkan budaya organisasi dengan istilah yang sama. Itulah aspek budaya bersama. Semua organisasi memiliki budaya, namun tidak semua budaya secara sama mempengaruhi perilaku dan tindakan karyawan. Budaya yang kuat atau strong culture adalah kondisi ketika nilai-nilai utama dipegang dan dibagikan secara luas, memiliki pengaruh lebih besar daripada karyawan daripada budaya yang lebih lemah. Dalam Mujiashi dan Ratnaningsih, budaya yang berpengaruh besar terhadap pegawai dikenal dengan strong culture atau budaya yang kuat, dan sebaliknya budaya yang tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku pegawai dikenal dengan weak culture atau budaya yang lemah. Menurut Cashway dan Lodge, budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara para karyawan berperilaku. Dari definisi Cashway ini dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi akan mempengaruhi cara pegawai melakukan pekerjaan dan berperilaku. Hubungan organisasional culture dengan work engagement dinyatakan oleh Smith bahwa budaya organisasi dapat dimiliki dampak yang kuat bagi karyawan. Budaya yang positif dan terbuka dan menciptakan kepercayaan dan kesetiaan antar karyawan, memberi semangat pada karyawan dan dedikasinya kepada karyawan, kepada perusahaan. Karyawan yang mereka nyaman dalam budaya lebih cenderung terlibat dalam pekerjaan dan perusahaan mereka yang dapat menginspirasi antusiasme dan produktivitas. Selanjutnya itu ada penghargaan atau reward. Nah, penghargaan atau reward mengacu kepada apapun yang dipersepsikan oleh pegawai akan diperoleh dari nilai mereka hasilkan dari hubungan ketenagakerjaan dan meliputi semua jenis penghargaan langsung dan tidak langsung atau bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Tujuan dari penghargaan dapat menghadirkan motivasi serta keterikatan kerja, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja dalam kimutai dan sakataka. Pegawai perlu didorong bergerak lebih tinggi dan dalam penugasan kerja standar dengan memperlihatkan dukungan pembagian yang adil dan penghargaan yang konsisten yang memperhatikan perubahan kebutuhan pegawai dan meyakinkan agar mereka mengerti bahwa sistem intensif dapat menguntungkan mereka apabila mereka engage dalam perilaku pelayanan yang bijaksana dalam kimutai dan sakataka. Ada beragam bentuk penghargaan menurut Lukács dan Peter dalam dua tipe penghargaan, yaitu ekstrinsip dan intrinsip. Penghargaan ekstrinsip juga dikenal sebagai keuangan atau berwujud atau moneter. Sebagian besar bersifat finansial. Penghargaan ini disebut ekstrinsip karena berada di luar pekerjaan itu sendiri dan dari pihak lain yang mengendalikan ukurannya, dan tidak terjamin apakah penghargaan tersebut akan diberikan atau tidak. Penghargaan ini terdiri dari elemen seperti gaji, tunjangan, keamanan kerja, promosi, iklim sosial, gaji yang kompetitif, kenaikan harga, bonus prestasi, kompetensi, waktu, dan lain-lain. Penghargaan intrinsik merupakan penghargaan psikologi yang diterima pegawai karena mengerjakan pekerjaan terdiri dari mereka melakukannya dengan baik. Penghargaan intrinsik adalah perasaan internal individu tentang keuangan kerja, penumbuhan ekonomi, dan kompetensi diri yang dialami individu selama karirnya. Menurut Allen et al., bentuk-bentuk penghargaan intrinsik tersebut adalah prestasi, tantangan, otonomi, tanggung jawab, variasi, pertumbuhan pribadi dan profesional, pengakuan status, pujian dari atasan atau atasan dan rekan kerja, kepuasan pribadi dan rasa harga diri, kepercayaan diri, kreativitas, kesempatan untuk menunjukkan keterampilan dan kemampuan seseorang, serta umpan balik efisien. Serta dari penjelasan yang saya sebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis penghargaan, yaitu penghargaan intrinsik dan atau non moneter atau tidak bersifat uang, dan penghargaan ekstrinsik atau penghargaan berupa uang atau finansial atau bersifat uang atau moneter.
Penghargaan dengan demikian adalah semua manfaat ekonomi maupun manfaat psikologi yang diberikan oleh organisasi kepada pegawai. Berbagai jenis penghargaan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pegawai. Penghargaan moneter meningkatkan kepuasan langsung karyawan dan penghargaan non-moneter sangat membantu sebagai bentuk pengakuan terhadap karyawan, dan pengakuan tersebut merupakan alat motivasi bagi karyawan dan mengarah pada keterlibatan kerja. Penghargaan total segala sesuatu yang dirasakan bernilai oleh pegawai sebagai hasil dari hubungan kerja dan mencakup sebuah jenis penghargaan langsung dan tidak langsung, maupun intrinsik dan ekstrinsik. Komponen-komponen khas dari penghargaan total yang dijadikan sebagai pengungkit oleh pemberi kerja untuk memotivasi, mengikat, dan mempertahankan pegawai adalah gaji, manfaat-manfaat, lingkungan kerja, pembelajaran, dan pengembangan. Serta selanjutnya itu ada pengembangan hipotesis, yaitu hubungan kepemimpinan etis dan keterikatan kerja. Nah, De Hartog dan Belshak menemukan bahwa kepemimpinan etis berhubungan positif dengan keterikatan kerja. Menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara kepemimpinan estetikan dan keterikatan kerja. Demertas menemukan bahwa kepemimpinan etis secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi keterikatan kerja. Dalam penelitian mereka mengidentifikasikan terdapat hubungan positif antara kepemimpinan etis dan keterikatan kerja, yaitu menemukan bahwa kepemimpinan etis dan keterikatan kerja berhubungan secara signifikan. Menyatakan dari hasil penelitian mereka bahwa kepemimpinan etis mempengaruhi keterikatan pegawai. Rantika dan Justina menemukan bahwa kepemimpinan etis berpengaruh secara signifikan terhadap keterikatan kerja, menyimpulkan bahwa kepemimpinan etis memiliki pengaruh yang langsung dan signifikan terhadap keterikatan kerja. Berdasarkan dari tinjauan literatur di atas, maka diajukan hipotesis H1, yaitu kepemimpinan etis berpengaruh positif secara signifikan terhadap keterikatan kerja AR pada KPPP Pratama di lingkungan Kanwil DJPX. Serta yang selanjutnya ada hubungan budaya organisasi dan keterikatan kerja. Nah, Barbas menyatakan bahwa budaya organisasi berhubungan positif dengan keterikatan kerja dalam penelitiannya pada objek yang lain. Barbas kembali menyimpulkan bahwa budaya organisasi memiliki hubungan signifikan dengan keterikatan kerja dalam penelitiannya. Menemukan bahwa seluruh dimensi budaya organisasi berkorelasi positif dengan keterikatan kerja. Menyatakan bahwa budaya organisasi berhubungan positif dengan keterikatan kerja dalam penelitian mereka yang lain. Juga membuktikan hipotesis mereka bahwa budaya organisasi mempengaruhi keterikatan kerja. Dari hasil penelitian mereka, Kalia dan Verma mengemukakan bahwa semua elemen budaya organisasi berhubungan dengan elemen keterikatan kerja, mengungkapkan bahwa budaya organisasi berpengaruhi terhadap keterikatan pegawai. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa budaya organisasi mempengaruhi keterikatan pegawai. Berdasarkan dari tinjauan literatur di atas, maka dapat diajukan hipotesis, yaitu H2, budaya organisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap keterikatan kerja AR pada KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJPX. Selanjutnya ada hubungan penghargaan dan keterikatan kerja. Dari penelitian mereka, Wejas dan Sali menemukan fakta bahwa penghargaan memiliki pengaruh yang besar terhadap engagement pegawai. Hanem Zulhafiza dan Zulfadli menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara penghargaan dan keterikatan kerja. Dalam penelitiannya menemukan pengaruh positif penghargaan terhadap keterikatan pegawai dari studi yang dilakukannya. Menyimpulkan bahwa total penghargaan mempengaruhi keterikatan total penghargaan dan keterikatan kerja. Namun hubungan tersebut tidak dapat signifikan dibandingkan variabel lain dalam penelitian tersebut. OBL menemukan penghargaan baik intrinsik maupun ekstrinsik memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keterikatan pegawai.
Kimulai dan Sakataka meneliti hubungan 3 jenis penghargaan terhadap keterlibatan pegawai, yaitu manfaat keuangan langsung, manfaat keuangan tidak langsung, dan manfaat non-keuangan. Temuan dari penelitian tersebut adalah semua jenis penghargaan tersebut berhubungan dengan keterlibatan pegawai dengan tingkatan kekuatan dari daya tarik yang berbeda-beda. Alameh Syarifian dan Mazumzadeh dan Naini menyimpulkan bahwa penghargaan memiliki pengaruh positif terhadap keterlibatan pegawai dalam penelitian mereka. Menemukan data bahwa penghargaan mempengaruhi keterikatan kerja secara signifikan. Mesep menyatakan bahwa penghargaan berpengaruh signifikan terhadap keterikatan pegawai. Berdasarkan dari tinjauan dua literatur di atas, maka diajukan hipotesis Hatika penghargaan berpengaruh positif secara signifikan terhadap keterikatan kerja AR di RKP Pratama di lingkungan Kanwil DJPX. Penentuan kelayakan atau validitas suatu item untuk digunakan atau tidak dalam penelitian digunakan batas nilai maksimal korelasi 0,30 dari hasil pengujian didapatkan koefisien korelasi seluruh item dari semua variabel lebih besar dari 0,30 sehingga seluruh item pertanyaan dianggap valid. Penentuan kehandalan reliabilitas suatu variabel penentuan dapat dilihat dari hasil statistik Cronbach alpha. Dari hasil pengujian diperoleh Cronbach alpha variabel X1 sebesar 0,983, Cronbach alpha variabel sebesar 0,921, Cronbach alpha variabel X3 sebesar 0,21 dan Cronbach alpha variabel Y sebesar 0,899. Semua nilai Cronbach alpha tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga semua variabel dianggap variabel atau layak. Variabel penelitian ini juga sudah memenuhi persyaratan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikonilaritas, dan uji heteroskedetisitas. Selanjutnya yaitu hasil uji T dituangkan ke dalam sebuah persamaan regresi linear berganda seperti Y41,927 tambah 0,43 S1 tambah 0,118 X2 dan 0,164 X3 122. Dari persamaan di atas terlihat seluruh variabel independen memiliki konfisi regresi positif, yang berarti bahwa kepemimpinan etis budaya organisasi dan penghargaan memiliki hubungan positif dengan keterikatan kerja pegawai. Nilai signifikan variabel kepemimpinan etis diperoleh sebesar 0%. Nilai ini lebih kecil daripada alfa 0,5 dan menghasilkan keputusan bahwa HO ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan etis berpengaruh positif secara signifikan terhadap keterikatan kerja AR pada KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJPX. Selanjutnya yaitu nilai signifikan variabel penghargaan diperoleh sebesar 0%. Nilai ini lebih kecil daripada alfa 0,5 dan menghasilkan keputusan bahwa HO ditolak dan H3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa penghargaan berpengaruh positif. Kesimpulan hasil penguji hipotesis ketiga ini sejalan dengan hasil penelitian Victor dan Hull bahwa penghargaan mempengaruhi keterikatan kerja secara signifikan. Dari nilai koefisien regresi masing-masing variabel, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa di antara 3 faktor yang mempengaruhi keterikatan kerja, yang menunjukkan bahwa di antara faktor yang mempengaruhi keterikatan kerja memiliki pengaruh terbesar terhadap keterikatan kerja AR dibandingkan dengan 2 faktor lainnya. Hal ini dapat dipahami karena sejak
dilakukan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mulai tahun 2012 pada pegawai Direktorat Jenderal Pajak pendapatan tambahan penghasilan berupa remunerasi sehingga mereka menerima penghasilan yang lebih besar dibandingkan aparat sipil dan negara lainnya. Nilai signifikan variabel penghargaan diperoleh juga 0%. Nilai ini lebih kecil dari alfa 0,5 dan menghasilkan keputusan WHO dan ditolak dan HE diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa penghargaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja AR pada KPP pertama di lingkungan Kanwil DJPX. Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi hasil penelitian Rantika Yustina yang menemukan bahwa kepemimpinan etis berpengaruh signifikan terhadap keterikatan kerja. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas yaitu penelitian ini bertujuan untuk menguji model teoritis yang mencoba membuktikan pengaruh kepemimpinan etis, budaya organisasi, dan penghargaan terhadap keterikatan kerja. Data yang dikumpulkan dari 165 responden yaitu AR dan KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJPX dan diolah menggunakan aplikasi SPSS memberikan kesimpulan bahwa kepemimpinan etis, budaya organisasi, dan penghargaan berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja AR pada KPP pertama di lingkungan Kanwil DJPX. Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi dan pengembangan SDM ke depan, diantaranya yang pertama yaitu apabila suatu organisasi mampu mendorong realisasinya karakter kepemimpinan etis pada diri para manajernya, maka diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan keterikatan kerja para bawahan mereka yang pada gilirannya akan memicu peningkatan kinerja bawahan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Serta yang kedua, apabila organisasi mampu tetap menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan budaya organisasi, maka diharapkan hal tersebut dapat semakin meningkatkan keterikatan kerja pegawai. Dan yang ketiga yaitu organisasi perlu terus mengembangkan berbagai bentuk dan jenis penghargaan kepada para pegawainya. Peningkatan penghargaan finansial barangkali sulit untuk terus-menerus dilakukan karena keterbatasan anggaran, namun organisasi dapat mengembangkan berbagai bentuk penghargaan non-finansial seperti apresiasi kinerja yang meliputi lebih banyak aspek, penciptaan lingkungan dan suasana kerja yang semakin kondusif, dan hal-hal yang bersifat finansial lainnya yang di dalam penelitian ini terbukti lebih besar mempengaruhi keterikatan kerja. Baiklah, sekian pemaparan materi saya, materi ke-6, yaitu materi yang terakhir yang berjudul manajemen perubahan dan kepemimpinan etis dalam organisasi. Saya akhiri bila ada salah kata, pengucapan, dan makna saya mohon maaf. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.